A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi bersama saya, Sahabat TV, ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ya kupas tuntas tentang kesalahan-kesalahan atau distorsi sejarah yang dilakukan oleh Pak Graziapello sehubungan dengan penaklukan kisah Konstantinopel, yaitu kota yang dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang akan ditaklukkan lebih dahulu oleh kaum muslimin, yang mana sejarah penaklukan yang sudah dicatat oleh sejarah itu sudah beberapa kali dilakukan usaha penaklukan oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, tetapi selalu gagal. Akhirnya pada sekitar 800 tahun kemudian, akhirnya Muhammad Al-Fatih, ya, sang penakluk, akhirnya berhasil untuk menaklukkan kota suci umat Kristen Timur saat itu. Tetapi seperti yang kita sudah ketahui, ya, distorsi sejarah sehubungan dengan penaklukan Konstantinopel itu tidak saja dilakukan oleh orang-orang yang benci, ya, terhadap penaklukan kota suci itu, karena ini juga bisa dipahami, ya, bahwa penaklukan kota suci itu menimbulkan kebencian yang teramat sangat mendalam dan penyesalan yang luar biasa mendalam bagi kaum salibis, ya, karena gereja Kristen Katolik saat itu, ya, gereja Kristen Latin, di mana sebelumnya ada usaha inisiasi yang dilakukan oleh gereja Kristen Ortodoks terhadap gereja Katolik, ya, gereja Katolik Latin, tetapi gereja Katolik Latin itu sepertinya hanya setengah hati untuk membantu gereja Kristen Ortodoks, sehingga akhirnya pada tahun 1453 di bulan Mei, akhirnya setelah melalui usaha yang panjang, akhirnya Muhammad Al-Fatih berusaha dan kemudian berhasil menaklukkan kota suci tersebut. Alhamdulillah, nubuat dari Nabi Muhammad SAW terbukti. Sebelumnya itu seorang sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, yang percaya dengan segala nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 800 tahun sebelumnya, mendengar dari lisan Nabi Muhammad SAW bahwa kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan, dan dia dengan keimanan yang tinggi, ya, berusaha pada saat dinasti Umayyah berusaha menaklukkan Konstantinopel, tetapi walaupun saat itu gagal, beliau berpesan agar jasadnya dimakamkan di titik terdekat dengan tembok Konstantinopel, dan akhirnya dengan usaha, ya, istikharah dari seorang yang soleh, yaitu guru dari seorang penakluk Muhammad Al-Fatih, akhirnya menemukan makam dari Abu Ayyub Al-Ansari. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada sahabat yang mulia ini. Alhamdulillah. Akhirnya dengan ditemukannya makam dari Abu Ayyub Al-Ansari itu merupakan bukti sejarah bahwa kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan nubuat yang sudah disampaikan akan penaklukan Konstantinopel itu akhirnya terbukti. Tetapi tentu saja kita bisa memaklumi bahwa ada saja pihak-pihak, ya, terutama dari orang-orang Kristen yang sakit hati dengan ditaklukkannya kota suci itu, dan ini bisa kita pahami, sehingga dengan kebencian yang luar biasa mereka tentu saja menerbitkan buku-buku atau referensi-referensi yang membuat cacat distorsi sejarah dan juga membunuh karakter seorang Al-Fatih yang soleh, yang jenius, ya, tetapi karakter dari Muhammad Al-Fatih ini dibunuh sedemikian rupa oleh orang-orang Kristen yang membenci dengan sosok Al-Fatih itu, sehingga, ya, penaklukan selanjutnya ketika Konstantinopel itu dapat
ditaklukkan oleh kaum muslimin, akhirnya ketika kebencian yang terlalu mendalam yang dirasakan oleh gereja Kristen Yunani itu, akhirnya mereka berusaha kembali untuk menaklukkan menaklukkan kerajaan-kerajaan Muslim, ya, seperti yang kita kenal di dalam sejarah, ya, bahwa konsep atau yang kita kenal di dalam sejarah itu yaitu kaum penjajah itu menetapkan bahwa ketika mereka itu menjajah dunia-dunia Islam di timur, ya, seperti Nusantara, yaitu dengan semboyan gold, gospel, dan glory. Dan ini sudah kita lihat dalam sejarah Nusantara di negara kita tercinta Republik Indonesia ini, bahwa penjajah sudah beberapa kali menaklukkan atau menjajah negara kita, ya, dengan semboyan gold, gospel, dan glory. Dan penjajah itu tentu saja bukan orang Muslim, tetapi tentu saja dari orang-orang salib yang menanam kebencian terhadap dendam membara atas takluknya Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan seorang narasumber, yaitu Ustadz Fakhruddin, yang menguasai betul bagaimana distorsi sejarah yang dilakukan oleh seseorang yang memendam kebencian yang teramat sangat mendalam terhadap peristiwa takluknya Konstantinopel itu pada tahun 1453, di mana seorang yang memendam kebencian yang teramat sangat mendalam sehingga melakukan distorsi sejarah terhadap penaklukan Konstantinopel itu dilakukan oleh Bapak Graziapello, di mana pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk menjawab segala tuduhan-tuduhannya yang disampaikan oleh Pak Graziapello itu, dan akan dibabat kupas tuntas habis, akan dijawab habis oleh Ustadz Fakhruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fakhruddin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Laude, Sahabat TV channel. Ya, alhamdulillah. Apa kabar, Ustadz Fakhruddin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya, bahwa pada akhir bulan Juli kemarin itu Hagia Sophia akhirnya kemudian dialihfungsikan kembali menjadi masjid, dan ini merupakan suatu simbol bagi kejayaan umat Islam, ya. Akhirnya Hagia Sophia itu difungsikan kembali menjadi masjid, dan ini tentu saja membuka sejarah pada tahun 1453, ya. Jadi ketika sebelumnya masjid itu difungsikan menjadi museum, tetapi pada akhir bulan Juli kemarin alhamdulillah sudah difungsikan kembali menjadi masjid, dan ini membuka lembaran sejarah kejayaan umat Islam itu, walaupun pada akhir Juli kemarin itu adalah merupakan simbol awal bahwa umat Islam itu akan kembali menemui kejayaan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, distorsi dan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Bapak Graziapello sehubungan dengan sosok mulia sang penakluk, yaitu Muhammad Al-Fatih. Kepada Ustadz Fakhruddin kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak GPM yang telah memberikan kita kesempatan, termasuk juga Bang Laude, untuk memberikan sedikit presentasi atas apa yang disampaikan oleh Graziapello terkait videonya yang ternyata dia sendiri menggunakan sumber ini. Dan ketika kita memeriksa atas apa yang disampaikan oleh Graziapello, ternyata ada beberapa hal yang dia sendiri tidak disampaikan secara utuh atas apa yang dituliskan di dalam buku ini. Dia ingin membuat kesan bahwa umat Islam sendiri itu begitu sangat-sangat kasar, sangat-sangat kejam, gitu kan. Meskipun dia menggunakan sumber dari katakanlah non-Islam, dari umat Islam, tapi dia sendiri ternyata menggunakan dari pihak Kristen yang dia ingin membenturkan bahwa di dalam sejarah sendiri ketika Muslim ingin mendapatkan Konstantinopel ternyata begitu sangat kejam. Padahal sebagaimana yang disampaikan oleh Graziapello ketika kami memeriksa sumbernya tersebut, termasuk pula halamannya, ironisnya,
Gracia Pelo tidak secara terbuka dan jujur dalam menampakkan sumbernya itu. Artinya, di sini dia sengaja melakukan pendistorsian terhadap informasi yang ditulis oleh penulis buku ini. Ketika hal itu terjadi, tentu saja dia ingin membuat kesan pula. Satu sisi dia ingin membuat kesan bahwa Islam dengan ajarannya, dengan umat Islam itu begitu kejam dan sadis. Dan satu sisi dia ingin membuat kesan pula bahwa Kristen itu agama kasih yang menjadi korban menurut Gracia Pelo kekejaman atau kebiadabannya umat Islam. Namun nyatanya, apakah benar atas apa yang disampaikan oleh Gracia Pelo itu seutuhnya, ataukah memang ada yang disembunyikan? Dan tolong untuk disampaikan atas video pertama yang disampaikan oleh Gracia Pelo, moderator. Tadi kita cermati secara bersama-sama apa sih yang disampaikan oleh Gracia Pelo, sehingga kami sendiri angkat bicara melakukan sedikit kritikan terhadap atas apa yang disampaikan oleh Gracia Pelo. Silakan untuk dicermati secara bersama-sama. Informasi lisan yang saya terima dari kawan-kawan saya dari Mesir, di saat Islam menguasai Mesir, ada suatu pemimpin Muslim di Mesir mengharuskan orang Mesir berbicara dalam bahasa Arab. Kalau tidak, dia akan potong lidahnya semua orang-orang Mesir yang tidak mau berbahasa Arab. Oke. Kaum muslimin dan muslimah dan orang-orang Kristen dimanapun Anda menonton video ini, Gracia Pelo menyatakan seperti itu. Namun yang pertanyaannya, apakah para penonton dari YouTube Gracia Pelo itu memang benar-benar memeriksa secara cermat? Karena ketika kita mendengar atas apa yang disampaikan oleh Gracia Pelo, menurut teman dia, tanpa pernah diketahui sumbernya, tentu saja itu sama saja dia memposisikan apa yang dia dapatkan dengan apa yang dia baca selama ini terkait masalah hal Bible. Ini tidak diketahui sama sekali sumbernya, lalu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Begitu pula dengan apa yang diterima oleh Gracia Pelo dari temannya, tanpa pernah memeriksa sama sekali apakah memang valid atas apa yang disampaikan oleh Gracia Pelo itu, bahwa orang-orang Kristen itu akan seperti itu gitu kan oleh umat Islam. Dan jika Anda membaca buku ini ditulisnya oleh orang non-Muslim. Ketika Mesir dikuasai pertamanya itu oleh Amr bin As, tidak ada satupun kisah yang disampaikan di dalam buku ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gracia Pelo. Dan jika Anda mengetahui, khususnya orang-orang Kristen, mengetahui tentang sejarah bagaimana umat Islam menguasai Mesir, ternyata itu sebelum umat Islam datang melalui Amr bin As, orang-orang Koptik itu dibantai orang-orang oleh pihak Bizantium yang sama-sama Kristen pula. Tentu saja kejadian tersebut telah mengabaikan, telah menolak bahwa ini agama kasih yang ada di dalam Injil itu nol. Karena bagaimana mungkin orang-orang Kristen meyakini bahwa Injil itu bagian dari Bible, bagian dari Perjanjian Baru, tetapi pada kenyataannya dan bukti sejarahnya mereka tidak mampu sama sekali mengaplikasikan agama kasih. Apa yang terjadi? Binyamin, ketika Anda membaca buku ini, ketika penaklukan umat Islam menguasai Mesir, itu Binyamin dibakar hidup-hidup. Ketika hal itu terjadi, dia harus menguasai sebelum dia dibakar, sebelum dia dibunuh, dia harus mengakui adanya konsili Chalcedon, yang memang pihak Koptik sendiri menolak seperti itu. Apakah itu sebuah pembohongan ataukah sebuah pendistorsian? Menurut Anda sendiri bisa menilainya. Silakan bandingkan pernyataannya Gracia Pelo dengan sumber ini. Tidak ada satupun sumber atau tulisan yang menyatakan bahwa di buku ini memiliki keselarasan dengan apa yang disampaikan oleh Gracia Pelo. Satu poin, di sini ternyata Gracia Pelo melakukan pembohongan dan pembodohan kepada orang-orang Kristen lainnya. Sedangkan orang Kristen lainnya yang tidak kritis sama sekali mengiyakan kejadian tersebut karena memang nol sejarah. Silakan untuk selanjutnya. Video yang kedua. Sekalipun Paus sudah memberikan instruksi tolong bantu Yunani, negara-negara Kristen Katolik yang ada di Eropa Barat
semua diam, tidak mau bergerak. Karena beberapa saat yang lalu telah terjadi hal yang sama. Gereja Ortodoks Yunani ingkar janji. Katanya mau bergabung di bawah kepemimpinan Roma, begitu dibantu, dia nggak mau bergabung. Ya, orang-orang Bizantium itu selalu melakukan sebuah pembantaian, selalu mengingkari atas apa yang disampaikan oleh Gracia Apello. Itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gracia Apello telah membenarkan bahwa agama Kristen bukan agama kasih. Sampai-sampai ketika sesama Kristen saja terjadi pergolakan, orang-orang Kristen lainnya tidak mau membantu, apalagi ketika orang-orang Kristen seperti hanya di dalam hal ini yang disampaikan oleh Gracia Apello, ketika terjadinya invasi atau adanya sebuah penguasaan wilayah oleh orang-orang Muslim, apa yang terjadi orang Kristen lainnya tidak mau membantu. Bahkan secara jelas dinyatakan bahwa Bizantium itu selalu ingkar janji, dan itu disampaikan oleh Gracia Apello. Anda bisa melihatnya ketika dia sendiri sedang mengulas buku ini. Artinya bahwa hal itu memang benar-benar bahwa agama Kristen bukanlah agama kasih. Ketika dia mengulas buku ini yang ada di dalam videonya, itu kalau nggak salah 2 video. Ketika hal itu terjadi, lalu bagaimana dengan masalah agama kasih? Tentu saja itu nol, karena tidak ada bukti sejarah sama sekali ketika terjadi peperangan, orang Kristen memberikan pipi kanan lalu memberi pipi kiri. Tapi nyatanya pembantaian terjadi. Tidak hanya itu, ketika Anda mendengar masalah Santo Cyprianus dengan santo yang lainnya, yaitu Cyprianus itu dipenggal kepalanya. Karena dia sendiri tidak mau mengakui adanya pembaptisan bagi orang-orang yang sudah keluar dari Kristen lalu masuk dalam Kristen, dia dipenggal kepalanya. Itu sesama orang Kristen, apalagi sesama katakanlah di luar orang-orang Kristen. Tentu saja pembantaian itu pasti terjadi dan tidak bisa terelakkan. Dan itu bukti sejarah, dan Anda bisa membaca terkait permasalahannya umat Muslim menguasai wilayah tidak ada sama sekali seperti mana yang disampaikan oleh Gracia Apello, khususnya di ketika umat Islam menguasai wilayah Mesir, tidak ada sama sekali. Artinya apa yang disampaikan oleh Gracia Apello itulah hoax, bohong. Selanjutnya, video yang selanjutnya. Silakan. Akhirnya tahun 1453, sekalipun Paus menginstruksikan tolong bantu Yunani, dia sedang dalam keadaan genting diserbu sama Islam, tolong kerahkan tentara bantu Yunani. Raja-raja Katolik, raja-raja Kristen di Eropa Barat diam, nggak ada yang mau turun. Nah, hal itu membuktikan bahwa Kristen sesama Kristen memang terjadi pertengkaran sejak awal mula kekristenan. Dan hal itu pun terjadi ketika invasi atau Muslim sendiri menguasai wilayah-wilayah seperti Konstantinopel. Ternyata orang-orang Kristen lainnya itu mementingkan wilayahnya sendiri, mementingkan politiknya sendiri. Mereka tidak mau melakukan membantu sesama Kristen sendiri. Itu artinya bahwa agama kasih di dalam agama Kristen itu adalah nol. Artinya jika hal itu terjadi, tentu saja mereka akan saling membantu. Tapi karena perbedaan teologi, karena perbedaan keyakinannya, ditambah orang-orang dari pihak Bizantium itu selalu ingkar janji atas apa yang mereka sampaikan. Selain adanya melakukan pembantaian terhadap orang-orang Koptik, seperti hanya Binyamin, itu terjadi, tentu saja orang-orang non-Bizantium sendiri itu tidak mau membantunya. Karena hal itu terjadi dikarenakan mereka pernah merasakannya, keberingasan kejahatannya pihak-pihak Bizantium ketika akan menguasai atau dikuasai wilayahnya oleh orang-orang Bizantium. Selanjutnya, hanya pedagang-pedagang Kristen yang mau membantu Yunani berperang. Yunani berperang sendirian, tidak ada satu negara Eropa Barat yang mengirimkan pasukan. ya, itu kenapa para pedagang membantu mereka, pihak-pihak Bizantium? Karena mereka sendiri dikurangi pajaknya atau dihilangkan pajaknya. Sama seperti hanya Santo Urbanus sendiri yang memberikan sebuah jaminan menurut Kristen bahwa orang-orang Kristen yang mau mengikuti perang salib itu semua dosa-dosanya dihapus. Itulah yang membuat para pedagang sendiri merasa
memiliki andil pertama sebagai seorang Kristen, keduanya diiming-imingi bahwa orang-orang pedagang tersebut dari Kristen tentunya mereka akan dihapus pajaknya. Dan hal itu pun Anda bisa melihatnya di sini. Itu seperti hal itu. Artinya bahwa ketika pihak kerajaan Kristen lainnya tidak mau membantu satu-satunya cara secara politik, orang-orang Kristen dari pihak Bizantium itu ingin mendapatkan bantuan, tentu saja pedagang-pedagang itu biar mereka membantu mereka, dihapuslah pajak. Karena tanpa adanya pajak tentu saja itu yang mengakibatkan kebangkrutan ketika pajak tidak ada pemasukan atau tidak mendapatkan pemasukan orang-orang Bizantium dari pajak, dan itu nanti akan dibuktikan mengalami kebangkrutan. Silakan untuk selanjutnya video. Orang Muslim yang bisa menangkap orang-orang Kristen pada waktu nyerbu. Orang Kristen kalian tahu diapakan? Di dalam catatan Roger Crowley, orang Kristen ditusuk dari pantat dengan tombak sampai keluar mulut, dipajang di pinggir pantai. Oke, tolong ditampilkan halaman 115 dari ini. Jika Anda memiliki buku ini, halaman 115, Anda bisa membacanya apa yang dilewati atau apa yang tidak disampaikan oleh Gracia-Pellow. Kita lihat bersama-sama kebohongan Gracia-Pellow ketika dia mengutarakan ingin memberikan kesan bahwa umat Islam itu kejam. Sampai-sampai dari pantat, dari ke atasnya itu ditusuk. Apa yang terjadi? Silahkan. Di sini Anda bisa membaca pada halaman 115. Oh, bukan, bentar. Ya, 201. Maaf, 201. Bukan 115. 201 halamannya. Halaman 201. Halaman 201 di buku ini bisa kita ketahui apa yang terjadi sebenarnya di halaman 201. Ternyata Gracia sendiri sengaja menutupi. Dia ingin menyatakan umat Islam itu kejam. Sampai-sampai menusuk pantatnya sampai ke atas. Apa yang terjadi? Ini pada paragraf, silakan Anda baca. Para penulis Kristen saat itu mendramatisasi kekejaman bentuk hukuman ini dan memandang sebagai cara yang cuma. Apa yang terjadi? Dan itu bisa Anda baca, ternyata umat Islam itu sebelum melakukan penusukan dari pantat hingga ke atas, itu pernah dilakukan oleh orang Kristen Balkan. Artinya, jika Gracia-Pellow ingin membuat kesan bahwa umat Islam itu kejam, apakah hal atau perlakuan yang sama dilakukan oleh Kristen Balkan sebelum umat Islam melakukan itu, orang Kristen Balkan sudah melakukannya? Apakah itu bisa disebut kejam juga? Karena ketika Kristen Balkan tidak melakukan penusukan dari pantat hingga ke atas menggunakan besi yang panjang, tentu saja umat Islam tidak akan pernah melakukan sama sekali, dan itu merupakan sebuah taktik strategis yang dilakukan oleh pihak umat Islam itu untuk karena apa? Karena mencontoh atas apa yang dilakukan oleh Kristen Balkan. Dan ini yang tidak diutarakan sama sekali oleh Gracia-Pellow. Dia hanya membuka pada halaman 202-nya saja, tapi tidak mengutarakan sama sekali 201-nya kepada paragraf terakhir. Karena sebelum umat Islam melakukan penusukan dari pantat ke atas, itu pernah dilakukan oleh Kristen Balkan. Hal itu pun terjadi. Apakah hal itu bisa dikatakan Kristen Balkan itu biadab? Apakah Kristen selama ini yang Anda baca pada buku di sini bisa dikatakan bahwa Gracia-Pellow melakukan pembohongan atau pembodohan kepada publik? Ketika kita membaca hal ini, tentu saja Gracia-Pellow telah melakukan pembohongan, pembodohan kepada Kristen lainnya. Ini sudah terbukti bahwa Kristen Balkan sebelum umat Islam melakukan penusukan dari pantat ke atas sebagai taktik strategis dalam melawan orang-orang Kristen di Konstantinopel, umat Kristen dari Balkan sudah melakukan duluan. Lalu bagaimana pandangan Gracia-Pellow ketika Kristen Balkan melakukan hal itu? Apakah memang agama kasih itu layak disematkan kepada agama Kristen, ataukah memang ini mau dihapus di dalam buku ini pada halaman 201? Tidak mungkin. Ini artinya bahwa Gracia-Pellow telah melakukan pembodohan, pembohongan, dan umat Kristen
ternyata tidak sama sekali mencermati isinya. Dan tolong untuk diberikan pada halaman 156. Pada halaman 156 di dalam buku ini, ketika umat muslim banyak yang mengalami kematian, apa yang terjadi? Pada halaman 156 di dalam buku tersebut, mereka itu membantu orang-orang yang telah meninggal umat Islam itu sampai digotong. Posisinya kurang jelas. Ketika umat Islam mengalami peperangan dan mengalami kematian, umat Islam yang masih hidup itu langsung mengambil jenazah umat Islam yang telah meninggal. Mereka tidak peduli atas apa yang terjadi, apakah mereka terbunuh ataukah tidak. Mereka ingin menyelamatkan umat Islam. Untuk apa? Untuk dimakamkan. Lalu apa yang terjadi oleh orang Kristen itu? Mereka membiarkan orang Kristen yang mengalami kematian dan tidak dikuburkan. Karena di dalam peperangan ini, umat Islam dimanapun ketika terjadinya peperangan lalu meninggal saudaranya itu dalam peperangan, umat Islam yang masih hidup terus diselamatkan. Untuk menyelamatkan menyelamatkan fisiknya supaya tidak dimakan oleh hewan-hewan buas atau dibiarkan begitu saja. Makanya disinilah dikuburkan. Ini saksi itu, ahli bedah Venesia. Bayangkan, begitu sangat memiliki adab sama sekali umat Islam kepada orang yang telah meninggal, khususnya kepada orang-orang Muslim sendiri. Mereka sampai dibawa ketika terjadinya peperangan. Apakah itu dinyatakan atau disampaikan kepada oleh Gracia Pelo kepada kita? Ternyata tidak sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Mayat-mayat orang Kristen yang setelah meninggal, apakah mendapatkan perlakuan yang sama ketika umat Islam meninggal? Lalu umat Islam yang masih hidup melakukan seperti ini? Ternyata tidak sama sekali. Artinya bahwa ketika masalah peperangan terjadi, umat Islam masih memiliki dan melakukan koridor-koridor yang ditetapkan oleh agama Islam sendiri. Mereka tidak membunuh anak kecil, mereka tidak membunuh perempuan. Lalu bagaimana yang terjadi dengan orang-orang Kristen? Adakah protap bahwa peperangan yang terjadi itu protapnya seperti ini di dalam agama Kristen? Tidak ada sama sekali. Artinya bahwa ketika terjadinya peperangan, orang-orang Kristen bebas melakukan hal apapun. Sedangkan umat Islam ketika saudaranya meninggal saja di dalam peperangan memiliki adab, memiliki perilaku yang baik sampai-sampai berusaha untuk menguburkannya dan tidak peduli dirinya itu apakah terbunuh ataukah tidak. Ini Anda bisa baca. Ketika kekristenan mengalami pertumbuhan, hingga detik ini selalu saja terjadi pertentangan, selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal. Bahkan sebagaimana yang barusan disinggung di sini, Anda bisa membaca begitu banyak pertikaian teologis hingga akhirnya mengalami pembantaian. Si Maximus saja itu dipotong lidahnya. Maximus ini orang Kristen, dikisahkan di dalam buku ini, ternyata dia dipotong lidahnya karena tidak mengakui tentang apa yang ditetapkan oleh seorang paus. Ketika hal itu terjadi, pembantaian pun lalu dikorelasikan dengan umat Islam. Ini ternyata tidak sama sekali dilakukan oleh umat Islam. Makanya dusta ketika apa yang disampaikan oleh si Gracia Pelo yang tidak menggunakan bahasa Arab, dipotong atau ditusuk lidahnya, itu dusta. Justru yang ada si Maximus itu orang Kristen dipotong lidahnya. Di dalam buku ini Anda bisa membacanya, dipotong itu lidahnya. Apakah hal itu membuktikan bahwa agama Kristen agama kasih? No. Bagaimana mungkin suatu perbedaan terjadi tanpa adanya konsekuensi secara fisik? Karena memang tidak ada protapnya bagaimana katakanlah melakukan musyawarah atau bersikap baik ketika adanya perbedaan pendapat. Selalu saja terjadi pembantaian, pembunuhan. Dan ingat, tanpa adanya agama-agama penjajah yang masuk ke negara Indonesia, tidak akan pernah ada sama sekali orang-orang Kristen yang memeluk agama. Tidak akan pernah ada sama sekali orang-orang atau rakyat Indonesia yang memeluk agama Kristen. Artinya di sini terlihat bahwa penjajah itu merupakan
merupakan sebuah umat yang telah melakukan perusakan, yang tidak saja masalah adab, tapi juga melakukan sumber daya alam. Itu untuk apa? Mengeruk sumber daya alam demi kepentingan politik mereka, demi kepentingan pribadi mereka, hingga akhirnya sekitar 350.000 orang Kristen itu dibantai oleh orang Protestan, dibantai oleh orang-orang Katolik selama 2 hari. Bayangkan, 350.000 dibantai orang Protestan oleh orang-orang Katolik. Artinya di sini lagi-lagi bisa dibuktikan bahwa agama Kristen adalah nol. Dan bahkan jika Anda membaca atas apa yang ada di dalam Bible sendiri, itu banyak kisah-kisah sebagaimana yang telah saya tulis gitu. Tolong bisa di share-kan Gus, atas apa yang disampaikan di sini, biar orang-orang Kristen pun tahu bahwa ternyata di dalam hal Bible saja orang-orang Kristen mengalami pembantaian. Bentar ya. Nah, ini Anda bisa membacanya. Nah, di sini ini yang saya tulis. Ternyata apa? Di dalam Bible saja pada Ulangan pasal 2 ayat 3 sampai 35. Ini saya menulis 6 poin ya di blog saya Sang Misionaris. Apa yang terjadi? Itu pembantaian. Perang selalu terjadi tanpa ada sama sekali protap yang jelas. Lalu bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam, jangankan manusia, anak kecil atau perempuan, ternyata itu umat Islam pun melarang melakukan perusakan terhadap tanaman-tanaman, apalagi tempat ibadah. Lalu bagaimana dengan ajaran Kristen? Adakah protapnya ketika terjadi peperangan sehingga melakukan kesadisan sebagaimana yang barusan kami sampaikan bahwa Kristen Balkan, sebelum umat Islam mencontoh Kristen Balkan, dia menusuk dari pantat sampai ke atas. Itu pertamanya oleh Kristen Balkan. Kenapa tidak diungkapkan? Sampai-sampai ingin membuat kesan bahwa umat Islam itu sadis. Padahal sebelum umat Islam melakukan hal itu, ingat, Kristen Balkan melakukan pertama kali penusukan oleh besi kepada pantatnya lawannya. Dan itu merupakan sebuah strategis. Tapi ingat, Islam memiliki protap yang telah ditetapkan. Tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh perempuan, tidak merusak tanaman, tidak merusak pula tempat ibadahnya. Lalu apa yang terjadi di dalam agama Kristen? Tidak ada sama sekali sepanjang yang saya ketahui protap untuk melakukan peperangan. Mungkin ada yang ditambahkan, Bang Laude, bagaimana yang bisa disinggung? Ya. Silakan kalau ada yang ditambahkan. Ya, baik. Alhamdulillah, dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fakhrudin tadi sudah cukup membuka mata hati kita dan pikiran kita bahwa distorsi sejarah itu tidak akan henti-hentinya dilakukan oleh orang-orang yang membenci akan kenyataan sejarah sehubungan dengan penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan, bantahan-bantahan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fakhrudin tadi, hendaknya membuka mata hati kita bahwa kenyataan sejarah itu haruslah kita membuka mata hati kita, tidak saja bagi umat Muslim, tetapi juga bagi umat non-Muslim, hendaknya melihat sejarah secara objektif. Jangan kita dibohongi oleh sumber-sumber yang tidak jelas, atau juga dibohongi oleh orang-orang yang sengaja menutup-nutupi sejarah demi untuk kepentingannya sendiri. Ya, jadi sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan tadi sudah cukup jelas ya, dan juga cukup menggebu juga ya, bersemangat sekali, alhamdulillah. Dan juga yang hendak saya sampaikan di sini adalah sehubungan dengan penaklukan yang sudah dilakukan oleh dunia Kristen Barat ya, bahwa sebelum penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 itu orang-orang Kristen Barat ya, yaitu orang-orang Katolik itu ketika misi mereka untuk menuju Tanah Suci Yerusalem, ketika mereka singgah melewati Konstantinopel, itu juga Konstantinopel tidak luput dari usaha penjarahan. Bahkan orang-orang itu banyak juga yang dibunuh oleh orang-orang Kristen dari
Katolik itu yang berasal dari Romawi Barat. Ketika mereka melewati Konstantinopel, mereka juga luput dari usaha pembunuhan. Bahkan barang-barang yang ada di gereja suci juga tidak luput dari usaha penjarahan. Jadi ini adalah fakta-fakta sejarah yang hendaknya kita perhatikan, ya, bahwa betapa kejamnya, betapa kelamnya sejarah yang sudah dilakukan oleh orang-orang Kristen sendiri terhadap sesama mereka sendiri, ya. Kita lihat juga sebelum itu, ya, sehubungan dengan itu, bagaimana ketika orang-orang Kristen berhasil memasuki Yerusalem, ya, kita bisa melihat dalam sejarah Karen Armstrong dalam bukunya Perang Suci, The Holy War, beliau menulis, ya, bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari Romawi Barat dan Romawi Timur, ketika mereka itu masuk ke kota suci Yerusalem, ya, orang-orang atau penduduk-penduduk yang berada di kota suci Yerusalem, baik orang-orang Muslim, baik orang-orang Yahudi, itu tidak luput dari usaha pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, dan segala macamnya. Jadi Bapak Gracia Poleo ini hendaknya melihat sejarah secara keseluruhan, ya, jangan menutup-nutupi sejarah, ya, jangan menutup-nutupi sejarah kelam, kebohongan, sejarah atau pembunuhan sejarah kejam dari agama Kristen sendiri, ya. Jadi dengan adanya fakta ini membuka mata hati kita untuk melihat kejujuran bahwa sebenarnya tidak ada agama kasih, ya, yang digembur-gemburkan oleh mereka bahwa mereka itu adalah kasih, yaitu sebenarnya hanya impian saja, hanya kebohongan saja yang dibungkus-bungkus untuk menutupi sejarah mereka yang kelam, ya. Jadi sehubungan dengan ini mungkin pada kesempatan kali ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit tambahan. Ada sedikit ya, tambahan. silakan Ustaz. Oke. Ya, ini jika Gracio memiliki buku ini atau Kristen lain, silakan Anda membacanya. Kalau kurang jelas, nah, ini judul bukunya, ya. Ini ditulis oleh siapa? Bukan oleh umat Islam. Pada halaman 144 hingga 145, selain umat Islam menjadi korban kebiadabannya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi terlebih dahulu mendapatkan kebiadabannya orang-orang Kristen. Salah satu contohnya yaitu masalah sinagog. Itu pernah dibakar oleh Ambrosius ketika di zamannya Kaisar Theodosius. Apa yang terjadi? Kaisar sama sekali tidak mampu menahan apa yang dilakukan oleh Ambrosius ketika melakukan pembakaran sinagog. Jadi sebelum umat Islam itu ada, orang-orang Yahudi telah mengalami bahwa ini loh kebiadaban agama Kristen, ini loh kebiadabannya orang-orang Kristen. Saya tidak mengada-ngada, silakan Anda baca halaman 144 hingga 145 di sini. Bahkan John Wycliffe pun mengalami pembantaian ketika dia telah meninggal dunia dikarenakan adanya perbedaan dengan orang-orang Katolik. Bahkan sebelum dia meninggal itu dikutuk orang-orang Katolik. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Dibukalah atau dibongkarlah mayat dia, dibakar. Pertama, dibakarnya fisik dia atau jenazahnya, dibakar pula karya-karyanya. Dan hal itu dikisahkan di sini nih, banyak masalah hal keburukan, kebiadaban, kejahatan Kristen kepada sesama Kristen sendiri. Ini bukan orang Muslim yang menulisnya. Ini juga bukan orang Muslim yang menulisnya. Jika memang Gracia Poleo tidak menerima atas apa yang kami sampaikan, atas apa yang kami lakukan ketika membongkar kebohongan kebiadabannya orang Kristen, silakan Gracia Poleo, kita dialog. Anda memiliki sumber-sumber, kami pun memilikinya. Jadi jangan berpikir bahwa Anda aja yang memiliki sumber. Saya tantang Gracia Poleo untuk berdebat seperti ini. Di Geraha Mu'alaf, kita debat permasalahan sejarah atau permasalahan apa, kita debat. Silakan Anda utarakan sumber-sumbernya untuk kita periksa. Kami pun siap melakukan hal itu. Dan saya harap Gracia Poleo tidak seperti Deki yang ngegadas atau pemilik channelnya Verbum Veritatis yang cuma bisa keluar-keluar di channelnya sendiri, tapi dia nol keberaniannya, cemen ketika diajak dialog oleh orang-orang Muslim. Jadi jangan cuma sekedar monolog, baik itu Gracia Poleo khususnya. Mari kita debat di Geraha Mu'alaf.
apapun itu topiknya, silakan, kami siap. Tapi ingat, apa yang Anda sampaikan itu benar-benar memiliki referensi di mana tudingan Anda terhadap Islam, di mana pengklaman Anda, atau apalagi ketika Anda mengenai masalah Kristen, itu memiliki sumbernya. Jangan cuma menggunakan Bible talk, karena setiap orang pun mampu melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Bible, termasuk anak kecil sekalipun. Saya tantang, silahkan sampaikan kepada orang Kristen yang mendengar video kami ini. Kami tantang Gracia Pelo untuk membahas masalah apapun di Graha Mu'alaf. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan apa yang disampaikan ini Bapak Gracia Pelo mau mendengar dan merespon apa yang kita sudah sampaikan pada kesempatan kali ini. Sehubungan dengan adanya distorsi sejarah, sehubungan dengan penaklukan Konstantinopel, mungkin ada lagi yang kita lewatin sehubungan dengan dusta-dusta yang disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo. Barangkali ada lagi Ustadz yang mungkin kita lewat, barangkali perlu kita... Untuk sementara cukup saja, karena ini sebagai katakanlah sebuah awal kita untuk berdialog dengan Gracia Pelo. Jika dia memang merasa tidak melakukan pembodohan atau kebohongan atau pendistorsiannya, silakan orang-orang Kristen atau si Gracia Pelo sendiri membuka apa yang kami sampaikan ini. Ini buktinya, halaman sudah kami sebutkan. Kalau mau dibongkar, saya bisa membongkar lebih banyak kejahatan, kebusukannya, keberingasannya orang-orang Kristen. Baik itu masalah al-ayat ataupun masalah fakta-fakta sejarah. Jadi bagi Gracia Pelo yang benar-benar memiliki sumber-sumber itu, tolong jangan menjadikan orang Kristen itu yang bodoh semakin bodoh karena perilaku Anda yang melakukan pendistorsian. Untung saja Anda bisa menampakkan sumbernya, bisa kami cek. Apalagi jika tidak, itu bisa dikatakan nol sumber Anda itu. Saya kira cukup sebagai untuk mengawali Gracia Pelo untuk tampil dialog di Graha Mu'alaf. Seperti itu, silakan. Baik, alhamdulillah. Baik, hubungan dengan tuduhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo, dalam video itu sudah saya lihat ya, bahwa beliau mengatakan bahwa pada pertempuran Konstantinopel, ya, Muhammad Al-Fatih itu membiarkan orang Kristen itu maju duluan, ya, untuk berperang melawan Kristen sendiri, sehingga menurut Pak Gracia Pelo itu membiarkan orang Kristen dan Kristen saling membunuh. Kemudian setelah itu barulah orang-orang Muslim itu menyerang tentara-tentara Konstantinopel itu. Tetapi itu adalah merupakan suatu kebohongan sejarah yang dilakukan tanpa malu-malu oleh Bapak Gracia Pelo. Yang terjadi sebenarnya itu adalah bahwa ini adalah taktik perang dari strategi perang Muhammad Al-Fatih, di mana ketika perang sudah berkecamuk, strategi yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih yaitu adalah melakukan barisan tentara, yaitu di mana tentara yang minim pengalaman perang itu dibariskan di garda terdepan terlebih dahulu, ya. Kemudian orang-orang yang minim pengetahuan atau minim pengalaman perang itu, merekalah yang maju bertempur dahulu. Dan setelah itu, setelah pertempuran itu berlangsung, akhirnya orang-orang tadi yang tadi saf pertama garda terdepan itu mundur ke belakang, akhirnya orang-orang yang dari barisan Janissary yang mempunyai pengalaman tempur yang cukup hebat, yang sudah dikenal oleh dunia, merekalah yang melakukan penyerangan. Ini adalah merupakan strategi gitu dari Muhammad Al-Fatih sendiri. Jadi bukan fitnah keji seperti yang dilakukan, yang diucapkan oleh Bapak Gracia Pelo itu, bahwa orang-orang Kristen saling bunuh. Tidak seperti itu. Ya, bukan orang Kristen yang saling bunuh atau diusahakan saling bunuh oleh Muhammad Al-Fatih. Bukan seperti itu. Bahkan di dalam buku ini kita bisa melihat 7 mu'alaf yang mengharumkan dunia Islam, ya. Kita bisa melihat salah satunya adalah Zaganus Pasa, di mana Zaganus Pasa ini adalah seorang Kristen mulanya, kemudian beliau mu'alaf, dan hikmah dari mu'alafnya Zaganus Pasa ini yang merupakan salah seorang panglima yang luar biasa dari Muhammad Al-Fatih, di mana beliau ini adalah merupakan penentu juga, ya, tentara yang ulung dari Muhammad Al-Fatih, strategi perang yang luar biasa juga dari
Zaganos Pasa ini, di mana dia sangat berapi-api, ya mendukung penaklukan Konstantinopel. Siapa Zaganos Pasa? Hendaknya Bapak Gracia Pelo itu jujur dalam membuka sejarah, tidak melakukan distorsi. Ya, bahwa Zaganos Pasa itu adalah merupakan seorang awalnya Kristen yang mualaf. Ya, jadi ini yang diperhatikan oleh Bapak Gracia Pelo. Ya, jangan mendistorsi sejarah, jangan membohongi orang-orang Muslim maupun orang saudara-saudara Anda yang Kristen. Ya. Nah, di sini juga bisa diungkapkan, Bang Laude, saya tambahkan. Pada halaman 129, ternyata orang Kristen itu tidak ditempatkan di depan. Apa itu? Di sebelah kiri. Ketika akan melakukan penyergapan, itu bukan di depan, tapi sebelah kirinya pasukan itu. Jadi nih, Anda bisa membacanya. Gracia Pelo nih, halaman 129. Kalau kurang jelas orang kita silakan tempelkan matanya ke layar. Ini baca nih, 129 halamannya. Jadi bukan di depan, tapi di sebelah kiri pasukan. Utamanya itu siapa? Umat Islam. Betul. Jadi bukan di depan. Ini pendistorsian. Ketika orang kita sudah bodoh masalah sejarah, ternyata Gracia Pelo melakukan penambahan pembodohan lagi terhadap orang Kristen. Ini jadi semakin bodoh orang Kristen. Aneh gitu kan. Ini buktinya nih, halaman 129. Jadi umat Kristen bukan ditempatkan di depan, tetapi di sebelah kiri pasukan. Anda bisa baca jika memilikinya, silahkan. Silakan Bang Laude. Ya. Baik Ustadz Farudin, barangkali dari apa yang sudah sampaikan itu sebelum kita menutupi acara ini, barangkali mungkin semua referensi-referensi yang sudah kita sampaikan ini hendaknya kita tunjukkan di screen agar jangan sampai terjadi penggiringan opini publik bahwa kita itu membaca di luar referensi yang valid. Jadi saran saya seperti itu aja, kita harus menunjukkan kepada orang-orang sumber-sumber yang kita sampaikan di sini adalah cukup valid ya. Jadi lebih bagus lagi kalau ada sumber-sumber dari non-Muslim sendiri yang kita bisa sampaikan referensinya kepada mereka. Ya mungkin itu saja Ustadz. Siap. Saran dari saya. Ini ini sudah disampaikan bahwa hal ini bukan dari Muslim, ini dari orang non-Muslim penulisnya, di mana Ambrosius telah melakukan pembakaran terhadap sinagog. Dan ini juga sama yang digunakan oleh orang Kristen, bukan dari pihak Islam. Ini juga sama nih di Kuiper terjadinya pembantaian. Salah satunya adalah siapa? John Wycliffe. Bahkan sebenarnya Martin Luther pun mendapatkan hukuman pembunuhan karena diselamatkan oleh temannya sendiri. Akhirnya Martin Luther itu bisa terselamatkan. Seperti itu. Jadi bukan referensi kami gunakan itu bukan abal-abal dan arti kata mencari pembenaran, lebih baik cari referensi dari umat Islam sendiri. Tidak, kami itu jika modal-modal ayat saja kami sebenarnya bisa menampakkannya, dan itu sudah rahasia umum bahwa di dalam Bible sendiri telah banyak menginformasikan pembantaian sana sini yang benar-benar sadis di dunia ini. Salah satunya itu agama Kristen sendiri, sedangkan umat Islam itu tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Gracia Pelo. Seperti itu. Silakan, ya, Bang Laude. Ya, mungkin ini saya perlu saran dari masukan yang mungkin masukan dari Ustadz Fakhrudin sendiri. Apakah tujuan-tujuan yang dilakukan atau mungkin kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu terinspirasi dari Alkitab mereka sendiri? Silakan Ustadz, tolong dijawab. Ya. Sebenarnya masalah hal ini sebenarnya udah lama gitu kan dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes dari Damaskus itu. Ketika dia bekerja di dinasti Umayyah, dia sendiri dipekerjakan sebagai administrasi seperti itu. Namun akhirnya dia sendiri keluar dan melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan hal itu pun ternyata Anda bisa membacanya di sini. Itu diantaranya. Dia melakukan penghujatan kepada Nabi Muhammad. Jadi, masalah penghinaan atau pendistorsian sejarah itu bukan hari ini saja. Itu sudah lama. Salah satunya dilakukan oleh Yohanes dari Damaskus yang tidak tahu diri, yang sudah dipekerjakan gitu kan,
Bahkan ayahnya pun dipekerjakan pula di Bani Umayyah, hingga anaknya yaitu Yohanes di Damaskus dipekerjakan, lalu dia keluar melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad, dan hal itu pun benar-benar terjadi fakta sejarah. Dan anehnya oleh pihak ortodok dia dilulukan. Apakah layak para pemuja itu dilulukan sebagai seorang santo? Tidak, hanya akal sehat saja yang bisa berpikir seperti itu. Sebenarnya permasalahan, oh kan Yesus itu sebagai yang maha yang kasih gitu kan, makanya diutuslah atau Tuhan menjadi Yesus itu sebagai penggenap untuk masalah pehel. No, bagaimana mungkin bisa terjadi ketika adanya penyergapan? Bisa nggak ditunjukkan Yesus itu bersabda sedemikian, berfirman demikian dalam menghadapi musuh? Ataukah hanya datang pasukan kasih pipi kanan diberikan pipi kiri? Tidak ada. Jadi agama kasih dan Kristen itu tidak mampu diaplikasikan sama sekali oleh orang-orang Kristen sendiri. Makanya layak ketika ayat-ayat kasih itu ditulis di dalam Bible ternyata tidak mampu diamalkan oleh Kristen sendiri. Dan hal itu pun diakui pula oleh orang-orang yang pernah dialog dengan kami, seperti hanya oleh Pak Ginting. Beliau mengakui, hanya mengklaim bahwa ayat-ayat Bible itu ada ayat-ayat kasih, tapi ternyata diaplikasikannya oleh orang Kristen selama ini tidak ada, nol sama sekali. Artinya bahwa memang Bible sendiri itu tidak layak dianggap sebagai firman Tuhan, hanya menginspirasi orang-orang Kristen melakukan sebagaimana yang disampaikan barusan oleh kami. Karena jika benar-benar ini bisa diaplikasikan, tentu saja tidak akan ada pembantaian orang-orang Koptik, tidak akan pernah terjadi pembunuhan di wilayah Indonesia misalnya, atau di Yerusalem itu tidak akan pernah terjadi pembantaian, bahkan di Eropa pun tidak akan pernah terjadi. Sekitar 320.000 orang Protestan dibantai selama 2 hari oleh Katolik. Bayangkan 2 hari. Jadi deh, jangan stop menganggap bahwa agama Kristen itu sebagai agama kasih gitu. Karena tidak ada satu ayat pun yang mampu diaplikasikan oleh manusia di dalam Bible itu sendiri. Silakan Bang Laude jika mau menambahkan. Ya. Halo Bang Laude. Oh, baik, Bang Laude. Jika mau ditambahkan, ya, baik. silakan. Ya. Saya rasa atau mau lagi mencari referensi, itu kalau memang lagi mencari referensi Bang Laude, saya juga sekalian menunggu Bang Laude mencari referensi. Anda bisa membaca ini nih Muhammad sang Nabi. Ini siapa ini penulisnya tuh? Bisa dibaca. Anda bisa membaca ini pada halaman berapa? Halaman 12. Ya. Anda bisa membacanya ketika Katolik menguasai Eropa, apa yang terjadi? Terjadi konsili Lateran. Saya bacakan nih ya, dengar baik-baik saudara-saudara. Pada konsili Lateran di tahun 1179 dan 1215, apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Melalui konsili itu, orang-orang Kristen dilarang berkomunikasi dengan umat Islam, dengan umat Yahudi itu. Termasuk pula konsekuensi lainnya seperti dilarang menerima jasa, menjaga anak-anak, berdagang, atau bahkan makan bersama dengan umat Islam maupun Yahudi. Itu konsili telah mengeluarkan aturan untuk dilakukan oleh orang Kristen. Itu konsili Lateran. Itu lalu selanjutnya gimana? Tahun berapa? Itu konsili Lateran di tahun 1179 dan 1215. Saya tidak mengada-ngada nih. Bisa dibaca tuh kan, jelas sekali, tidak berbohong saya. Lalu tahun 1227 oleh Paus Gregorius ke-9, apa yang dia lakukan? Umat Islam itu ketika ada festival Kristen, umat Islam, umat Yahudi harus menggunakan pakaian yang berbeda dengan mereka. Bayangkan diskriminasinya orang-orang Kristen. Jadi ketika ada kata festival seperti hanya Natal misalnya itu tidak boleh sama dengan umat Kristen lainnya. Mereka harus memiliki pakaian yang khusus. Ketika seorang Muslim atau Yahudi memiliki pakaian khusus, maka bisa diketahui orang Kristen. Ternyata mereka itu kalau nggak Muslim, ya itu Yahudi. Itu begitu sangat diskriminasinya orang-orang Kristen. Bahkan dilarang membuka kantor umum.
Bahkan lebih dari itu, azan saja dilarang oleh Paus Gregorius ke-9 tahun 1227. Jadi azan itu pernah dilarang oleh orang-orang Kristen tahun Oh iya, ya. 1227 Masehi oleh Paus Gregorius ke-9. Ini baca nih. Anda jangan Hmm. menyalahkan saya nih. Ya, tuh kan baca jelas. Kalau nggak jelas, orang-orang Kristen Ya. silakan beli buku ini, silakan dibuka pada halaman 12. Jadi ingat Itu umat-umat Islam, pelarangan azan itu bukan terjadi sekarang saja. Itu pernah dilakukan oleh Paus Gregorius di abad ke-13. Di samping adanya diskriminasi, umat Islam dan umat Yahudi harus menggunakan pakaian yang sama dan harus berbeda pula dengan orang-orang Kristen. Itu agama kasih loh. Nol. Seperti itu Bang Laude. Jika kita ya, ya. memeriksa sejarah, ternyata begitu sangat kejam, begitu sangat diskriminasinya ajaran Kristen. Dan orang-orang Baik Ustaz. yang hidup dan orang Kristen hidup saat ini hanya bisa mengklaim kita kan agama kasih, itu kan masa lalu. Ingat, masa lalu itu bisa dijadikan pelajaran dan bisa membuktikan bahwa agama kasih itu dalam Kristen itu nol. Yang ada apa? Yahudi dibantai, sinagog dibakar, umat Islam tidak boleh azan, harus menggunakan pakaian berbeda. Itu terjadi, tidak boleh katakanlah menerima jasa dari umat Islam. Orang Yahudi tidak boleh makan bersama. Bayangkan, begitu sangat kejinya, kejamnya, diskriminasinya umat Islam yang ketika mereka itu hidup di tahun 1227 atau di abad ke-12 atau abad ke-13. Lalu bagaimana ketika terjadinya umat Islam gitu kan menguasai daratan Eropa? Itu banyak para paus sendiri yang belajar kepada umat Islam. Bahkan orang-orang kita sendiri dipekerjakan. Sebagaimana yang barusan saya singgung Yohanes dari Damaskus. Tidak ada pembantaian sama sekali. Umat Islam tidak melakukan pembantaian sebagaimana yang sering didengungkan orang Kristen. Tapi yang ternyata sebaliknya, justru Kristen sendiri melakukan pembantaian kepada sesama Kristen, kepada umat Islam, dan kepada orang-orang Yahudi. Seperti itu sejarahnya, singkatnya. Ya. Kita menguak kebohongan si Gracia Pelo, kita juga sedikit mengulas tentang masalah kekejaman yang dilakukan oleh agama Kristen di masa-masa yang silam. Makanya ketika umat Kristen menguasai Indonesia, katakanlah 70% atau sebagai pihak mayoritas, tentu saja itu bisa terjadi di wilayah Eropa, terjadi di Indonesia. Saya yakin itu. Karena masa lalu sebagai gambaran, sebagai kaca buat kita menggambar atau mengaca. Itu bisa atau itu pernah terjadi. Otomatis ketika orang-orang Kristen menguasai suatu wilayah, suatu negara, tidak akan pernah ada kedamaian, kesejukan. Makanya pantas ketika orang-orang Koptik di bawah orang-orang umat Islam, dia itu mengharapkan adanya hidup di bawah pemerintahan umat Islam dan tidak ingin hidup di wilayah Bizantium. Makanya ketika umat Islam menguasai Mesir, itu apa yang terjadi? Silahkan gereja untuk berdiri, umat Kristen silakan untuk beribadah. Dan itu pun terbukti, saudara-saudara. Anda bisa membacanya sebagaimana yang buku yang barusan saya sampaikan, yaitu ini. Ketika umat Kristen menguasai wilayah, katakan suatu negara, ada nggak kebebasan yang dialami atau yang terjadi dilakukan umat Islam? Tidak ada. Azan aja nggak boleh. Itu Bang Laude, ngeri. Baik Ustadz, cukup banyak ya referensi yang sudah kita sampaikan sehubungan dengan dusta yang disampaikan oleh Gracia Pelo. Jadi saran saya juga kepada umat Muslim dan Kristen itu, hendaklah ketika ada berita yang sampai kepadamu itu, hendaklah kamu mengeceknya, memeriksa kebenaran itu, apakah benar atau tidak. Karena zaman sekarang kita sudah bisa mengakses informasi, ya. Sekarang sudah kaya informasi, jadi kita bisa mengecek segala apa yang disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo dan kawan-kawannya yang sengaja melakukan kedustaan dan distorsi sejarah. Ya, jadi ya mungkin Ustadz Fahrudin ini barangkali ini dari saya ya, pendapat dari saya. Silakan. Jadi hubungan dengan adanya penjajahan di Nusantara, ya seperti di awal-awal yang sudah saya sampaikan tadi
ini tentu saja ada hubungannya dengan kebencian umat Kristen terhadap penaklukan Konstantinopel dan dendam bara yang berapi-api dalam dada mereka, sehingga ketika mereka itu memasuki wilayah Nusantara, di mana kesultanan Islam saat itu yang ada di Nusantara diluluh lantakkan oleh mereka. Ini apakah ada hubungannya dengan dendam kesumat mereka terhadap direbutnya Konstantinopel? Silakan Ustaz. Kalau masalah itu memang kalau kita katakan membaca berbagai perbandingan masalah peradaban Barat dan juga peradaban Islam, itu memang salah satunya ketika hal pertama perang salib terjadinya mendapatkannya umat Islam Konstantinopel. Itu sebenarnya memang seperti itu rata-rata ketika kita melihat perbandingan antara peradaban Barat dan peradaban Timur seperti itu, dan banyak yang berkomentar seperti hal itu. Karena tanpa adanya penguasaan wilayah umat Islam kepada Konstantinopel, menangnya perang salib atas orang-orang Kristen, tentu saja mereka tidak akan melakukan sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh orang Kristen, sebagaimana yang dilakukan oleh Gereja Pelo misalnya. Karena mereka itu memiliki kedendaman, mereka kalah di perang salib meskipun pernah menang di perang salib. Konstantinopel ternyata seperti itu dimiliki oleh umat Islam. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Gereja Pelo, terjadinya pemindahan Konstantinopel yang dikuasai oleh orang Kristen hingga berakhirnya dikuasai oleh umat Islam, itu ternyata memang di dalam internal kita sendiri sudah terjadi banyak pertikaian teologis di antaranya. Itu. Jadi makanya wajar ketika orang-orang Bizantium meminta bantuan kepada pihak-pihak lain, itu tidak ada satupun pihak Kristen yang membantunya, gitu kan. Loh, kok kenapa menjadi para pedagang yang membantunya? Karena pihak-pihak Bizantium sendiri itu memiliki strategi bagaimana orang-orang pedagang itu bisa membantu mereka, yaitu dihapuslah pajak-pajaknya. Makanya wajar ketika pajak penghasilannya itu dihapus, mereka berbondong-bondong sama dengan apa yang dilakukan oleh Santo Urbanus seperti itu. Jadi kemenangannya umat Islam itu selalu dikenang dan membuat perihnya hati orang-orang Kristen yang mungkin hingga akhir kiamat seperti itu. Jadi satu langkah dan beberapa langkah kita memiliki kemenangan. Masalah hal iptek, masalah keilmuan kita sudah di depan. Dan tanpa adanya masalah hal umat Islam menguasai keilmuan, tentu saja orang-orang Kristen tidak akan pernah berkembang hingga saat ini. Tentu saja pihak Barat tidak akan mengalami kemajuan. Itu semuanya disebabkan oleh umat Islam. Seperti itu Bang Laude. Jadi tanpa adanya kontribusi umat Islam, tidak akan pernah sama sekali orang-orang Barat yang Kristen notabene mengalami kemajuan. Itu Bang Laude. Jadi pihak Barat memiliki hutang yang besar kepada umat Islam. Itu. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz Fakhrudin, dan apa yang sudah kita sampaikan ini ya, sudah 1 jam ya, lebih kurang 1 jam sudah kita sampaikan, dan alhamdulillah segala apa yang sudah kita sampaikan itu sehubungan dengan sumber utama kita dari Ustadz Fakhrudin. Alhamdulillah, bagi siapapun yang ingin bertanya atau mungkin penasaran ya dengan referensi-referensi yang kita sampaikan tadi itu, ya mungkin ada yang mengira bahwa kita ini menyampaikan informasi yang hoax, ya kan zaman sekarang kan seperti itu. Jadi kita bisa membuktikan itu, bahwa semua yang kita sampaikan itu bukanlah informasi yang palsu, bukanlah hoax. Ini ada sumbernya sendiri, ya. Ini dari sumber saya sendiri ya. Bisa saudara saksikan di sini. Ini sumber yang juga cukup valid. Apalagi sumber yang dimiliki oleh Ustadz Fakhrudin itu sudah cukup lengkap, dan itu semua sudah bisa menjawab dari segala kedustaan yang disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo, dan itu sumbernya ditulis oleh non-muslim sendiri ya. Iya. Yaitu non-muslim yang cukup jujur dalam melihat fakta sejarah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fakhrudin pada kesempatan kali ini. Kebenaran sudah terungkap ya, dan semoga orang-orang yang menggunakan akalnya itu bisa berpikir ya bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan pesan juga kepada siapapun, baik umat muslim maupun umat
non muslim ya, jika ada informasi yang disampaikan kepadamu, jika ada informasi yang sampai kepadamu, hendaklah kamu jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan, hendaklah kamu memeriksa itu sedetail mungkin, agar jangan sampai informasi itu merupakan suatu informasi yang dusta hingga merugikan diri kamu sendiri. Terima kasih Ustadz Fahrudin atas informasi dan referensi yang sudah disampaikan. Mohon Ustadz untuk menutup ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Ya mungkin jika ada yang disampaikan, mungkin bisa disampaikan lagi Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Laude, terima kasih pula pada pihak YWM At-Tauhid yang telah memberikan kami fasilitas untuk menyampaikan apa yang disembunyikan oleh Gracia Pelo terkait di dalam sumber ini. Dan saya harap sih Gracia Pelo sendiri gak cuma monolog, tapi juga mau berdialog. Dan jika Gracia Pelo tidak mau dialog dengan alibi apapun, tentu saja dia bisa dianggap sebagai orang yang cemen, orang yang penakut. Dan kami mengapresiasi seperti halnya Edi Sidabutar, Rudi Yohanes, Frans Donald, Uti Wamena. Kami apresiasi orang-orang tersebut, termasuk pula gembalanya Firman Legowo, yang mereka berani dialog di Geraha Mu'alaf. Itu membuktikan bahwa umat Islam melalui Geraha Mu'alaf itu fair, adil. Lalu kenapa Gracia Pelo tidak mau? Itu tentu saja dia bisa dianggap sebagai seorang pengecut, sama halnya dengan Dekian Ngagadas, cuma sekedar monolog. Jadi jangan sampai saya sih berharap umat Kristen sendiri jangan sampai Anda menuduh umat Islam seperti ini ketika Anda sendiri pun tidak memiliki sumber, hanya sebuah kebencian saja yang Anda sampaikan itu, gitu kan. Jadi kita ini udah modern lah. Coba perbanyak membaca gitu kan. Benar nggak sih yang disampaikan oleh si Gracia Pelo ini? Benar nggak sih? Jadi jangan sampai ditelan-telan bulat gitu kan. Karena jika Anda menelan bulat-bulat atau apa yang disampaikan oleh Gracia Pelo, misalnya meskipun dia menggunakan referensi, tentu saja ketika Anda seperti itu, Anda sudah dibodohi, sudah dibohongi oleh Gracia Pelo. Seperti itu. Jadi kami tunggu keberanian, kejantannya Gracia Pelo untuk berdialog dengan kami. Jika tidak berani, maka Anda bisa dianggap sebagai bencong. Terima kasih dan maaf jika kami ada salah kata maupun sikap seperti itu, saudara-saudara, mohon dimaafkan. Dan itulah kelemahan kami. Dan semua kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya memberikan respon sedikit saja terhadap apa yang disampaikan oleh Gracia Pelo. Karena tanpa seperti itu, ketika Gracia Pelo tidak memberikan pernyataan seperti itu, tentu saja kami tidak akan merespon sama sekali. Karena kami ingin meluruskan sejarah yang disembunyikan oleh Gracia Pelo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.